Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasan kita masih mengenai teks laporan hasil observasi. Di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai penjelasan awal terkait teks laporan hasil observasi. Untuk mengulang pembelajaran agar lebih mengerti dan memahami apa itu teks laporan hasil observasi, silakan disimak penjelasan berikut. Pengertian teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi seperti yang kita bahas di sebelumnya, contoh misalnya kita mengamati seekor kucing. Dari hasil pengamatan tersebut bisa kita lihat apa saja yang terdapat di kucing tersebut. Misalnya kucingnya berwarna oranye, kemudian berkaki 4, dan memiliki kumis yang terletak di bawah hidungnya. Nah, jadi penjelasan terkait dari hasil pengamatan tersebut kita buat menjadi sebuah laporan tertulis dan yang itu dinamakan dengan teks laporan hasil observasi. Selanjutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi di sini saya singkat menjadi teks LHO. Jadi di dalam teks LHO ini ada dua struktur. Jadi bisa saja kita menggunakan struktur yang pertama atau struktur lain dari laporan hasil observasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, struktur pertama. Di dalam struktur pertama ini ada dua bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi informasi mengenai sesuatu yang dibahas atau hasil pengamatan yang telah dilakukan. Bagian ini dapat diartikan juga sebagai pembuka karangan secara umum dengan menjelaskan penggolongan klasifikasi tentang objek yang hendak dilaporkan. Misalnya di sini kita meneliti mengenai tauge. Jadi di penjelasan awalnya di situ berisi tauge itu adalah tanaman jenis titik-titik-titik. Kemudian dia termasuk klasifikasi dari tanaman apa. Nah, itu merupakan pernyataan umum. Yang selanjutnya adalah anggota atau aspek yang dilaporkan. Di sini merupakan penjelasan secara rinci terkait hasil pengamatan. Pada bagian ini akan diuraikan klasifikasi atau penggolongan secara runtut dari kelas yang besar hingga menjadi kelas yang kecil, subkelas. Misalnya penggolongan diikuti rincian dari aspek perilaku, kemudian genetik, lingkungan, fungsi, peran, fisik, ataupun kepribadiannya. Itu misalnya ya. Jadi seperti tadi kita membahas mengenai tauge. Tauge itu setelah ada pernyataan umum yang menjelaskan mengenai apa itu tauge dan jenisnya termasuk di bagian apa. Nah, kita di anggota atau aspek yang dilaporkan di sini itu kita rinci lagi. Jadi misalnya tauge itu terbagi menjadi 3 jenis. Jenis pertama tauge A, jenis kedua tauge B, jenis ketiga tauge C. Kemudian dijelaskan lagi tauge A itu apa, pengertiannya, kemudian bentuknya seperti apa, dan untuk tauge B dan tauge C penjelasannya juga seperti itu. Jadi ada penjelasan secara runtut. Jadi penjelasan rincian dari topik ataupun pembahasan yang sedang diamati atau diteliti. Itu di struktur pertama. Struktur pertama itu ada dua. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua anggota atau aspek yang dilaporkan, atau istilah lainnya adalah rincian dari penelitian atau
hasil dari apa yang kita amati. Yang selanjutnya ada struktur lain dari LHO. Di sini ada definisi umum. Definisi umum di sini adalah bagian yang berisi kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, atau proses yang sedang diamati. Kalimat definisi biasanya ditandai dengan konjungsi adalah, ialah, yakni, atau merupakan. Contoh misalnya, tauge adalah, nah itu berarti termasuk definisi umum. Pernyataan umum dan definisi umum di struktur LHO itu sama. Kemudian adalah yang kedua deskripsi bagian. Deskripsi bagian yaitu berisi gambaran tentang konsep yang dilaporkan secara rinci. Jadi deskripsi bagian di sini itu sama fungsinya dengan anggota atau aspek yang dilaporkan pada struktur yang pertama. Yang selanjutnya adalah deskripsi manfaat. Dan di sini yang berbeda. Deskripsi manfaat itu berisi penjelasan mengenai manfaat dari objek yang diamati. Jadi itu yang membedakan antara struktur yang pertama dengan struktur lain dari LHO. Berikutnya di sini ada contoh struktur LHO pada berdasarkan pengamatan. Jadi untuk teksnya bisa diunduh di virtual class. Di sini definisi umumnya, saya di sini memakai struktur yang kedua ya. Jadi definisi umumnya, Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Jadi di sini adalah penjelasan umum. Jadi hanya penjelasan yang dilakukan dengan bahasa yang umum. Jadi belum masuk ke rincian-rincian. Definisi umum biasanya berada di awal sebuah teks atau paragraf pertama. Selanjutnya yang kedua itu ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian di sini menjelaskan rincian-rincian dari teks yang pertama tadi. Teks yang pertama tadi pernyataan umumnya mengenai hutan bakau. Kemudian di bagian rincian di sini dijelaskan bahwa hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Itu yang pertama. Kedua, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Selanjutnya yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Jadi di deskripsi manfaat ini biasanya terletak di bagian akhir. Kemudian di dalam teks laporan hasil observasi itu juga ada ciri-ciri. Ciri-ciri di sini yang membedakan dengan sebuah teks dengan teks yang lainnya. Yang pertama di situ bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Jadi yang dinamakan dengan informatif di sini artinya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Kemudian yang dimaksud dengan komunikatif adalah menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti. Kemudian yang dimaksud dengan objektif artinya harus faktual, berpatokan pada informasi yang sah tentang hal yang benar-benar terjadi. Yang dimaksud dengan faktual di sini adalah suatu hal yang masih hangat atau diperbincangkan di masyarakat. Yang kedua adalah objek yang dibahas adalah objek tunggal. Jadi objek yang dibahas di sini objek tunggal maksudnya tidak ambigu. Misalnya kalian meneliti sebuah kali. Nah, kali di sini memiliki dua pengertian. Kali dalam bidang matematika yaitu perkalian dan kali yang artinya adalah sungai. Jadi harus jelas kira-kira yang ingin kalian amati apa. Sebaiknya menggunakan kata sungai yang hanya memiliki satu makna. Di poin B ini objek yang dibahas adalah objek tunggal ya. Jadi bukan objek yang dibahas saja, tetapi ada tambahan lagi, objek yang dibahas adalah objek tunggal. Yang selanjutnya ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi untuk teks laporan hasil observasi itu ada latar belakang.
latar belakang kira-kira kenapa kalian melakukan atau mengamati objek tersebut. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini fungsinya adalah apa saja yang ingin kalian cari dari sebuah objek yang kalian amati. Kemudian ada hasil penelitiannya atau hasil yang kalian amati, kira-kira kalian menemukan apa saja. Dan yang terakhir adalah biasanya kesimpulan. Kesimpulan dari hasil yang kalian amati itu apa? Nah, itu yang dinamakan dengan ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, selanjutnya ada hasilnya, kemudian dan yang terakhir adalah simpulan. Kemudian yang D ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi misalnya kalian meneliti mengenai tauge, kira-kira fakta apa saja yang ada di tauge tersebut. Misalnya pertumbuhan tauge, pertumbuhan hari pertama ke hari kedua mengalami peningkatan 0,5 cm. Nah, itu kan merupakan fakta. Jadi tidak boleh kalian berdasarkan pendapat pribadi atau opini. Misalnya kalian tidak menemukan apa-apa di hasil yang kalian amati. Misalnya pertumbuhannya. Misalnya pertumbuhannya kalian tidak menemukan, berarti di laporan hasil itu nanti kalian tulis saja tidak menemukan apapun. Kemudian jangan sampai kalau nanti kalian tulis saya menemukan perkembangannya 1 cm per harinya. Nah, itu kan artinya kalian membuat opini pribadi. Jadi jangan sampai membuat seperti itu. Jadi misalnya kalian tidak menemukan yang kalian temukan, berarti jangan ditulis. Tulis apa adanya saja. Itu yang dinamakan ditulis berdasarkan fakta. Yang selanjutnya adalah informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi teks tersebut kira-kira sudah pernah dilakukan oleh orang lain atau tidak. Jadi jangan sampai nanti membuat sebuah penelitian yang memang kebenarannya itu sangat sulit dicari atau tidak bisa dilakukan untuk melakukan sebuah penelitian atau pengamatan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Artinya tidak mengandung suatu hal yang bersifat dugaan. Menurut saya tinggi tauge itu nanti akan 10 cm. Menurut saya tanaman tauge ini akan tumbuh subur. Nah, itu artinya dugaan yang tidak bisa kalian buat atau tidak bisa kalian masukkan ke dalam teks hasil laporan observasi. Dan yang terakhir adalah saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Jadi kalau membuat sebuah teks laporan hasil observasi itu harus ada kepenulisannya, misalnya tauge, kemudian jenis-jenis tauge di bawahnya ya, kemudian jenis tauge A. Nah, itu kan kalian tidak mungkin langsung menulis misalnya di yang paling atas itu jenis-jenis tauge. Kemudian apa saja pengertian tauge. Misalnya pengertian taugenya di bawah jenis-jenis. Itu kan artinya tidak berurutan. Berarti kalian harus menjelaskan dulu tauge, kemudian pengertiannya, kemudian selanjutnya adalah jenis-jenisnya. Setelah jenis-jenisnya misalnya ada 3, berarti kalian jelaskan satu-satu lagi. Jenis A, jenis B, jenis C. Jadi secara berurutan. Itu yang dinamakan dengan saling berkaitan dengan hubungan berjenjang. Jadi yang paling tinggi dulu ke yang paling rendah. Jadi seperti itu penjelasannya mengenai ciri-ciri teks laporan hasil observasi.